Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Saradina Putri Safari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2020 dari Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan menjelaskan apa sih ciri-ciri kalimat tunggal dan juga kalimat majemuk. Yang pertama, saya akan mengulas kalimat tunggal terlebih dahulu. Kalimat tunggal hanya memiliki satu klausa, tidak lebih. Yang dua, kalimat tunggal tidak memiliki konjungsi atau kata penghubung. Yang ketiga, kalimat tunggal cenderung hanya menceritakan satu peristiwa saja. Yang keempat, kalimat tunggal terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Objek dan keterangan bisa disertakan apabila ada dalam satu kalimat tersebut. Ciri-ciri kalimat majemuk. Yang pertama, memiliki dua pola atau lebih dari satu klausa. Yang kedua, kalimat majemuk memiliki konjungsi. Konjungsi itu akan menjadi suatu penghubung dari kalimat satu dan juga kalimat yang kedua. Yang ketiga, dari gabungan kalimat satu dan kalimat dua, maka akan menjadi sebuah arti yang baru dari sebuah kalimat yang tadi digabungkan. Yang keempat, dalam kalimat majemuk, tentunya ada subjek dan juga predikat, dan kalimat penjelas yang lebih dari satu. Setelah tadi ciri-ciri kalimat tunggal dan juga kalimat majemuk yang telah dijelaskan, sekarang kita menjelaskan tentang contoh dari kalimat tunggal dan juga kalimat majemuk. Yang pertama yang saya akan ulas adalah kalimat tunggal terlebih dahulu. Yang pertama, kalimat tunggal bisa saja fungsinya hanya subjek dan predikat. Dan juga yang kedua, boleh keterangan dan objek disertakan apabila kalimat tersebut memang ada fungsi objek dan juga keterangan. Contoh kalimat tunggal yang pertama, anak itu selalu menangis. Anak itu sebagai subjek, selalu menangis sebagai predikat. Contoh kalimat yang kedua, ibu membeli ikan di pasar. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, ikan sebagai objek, di pasar sebagai keterangan. Seperti itu. Contoh kalimat majemuk. Yang pertama, aku membeli boneka, sedangkan adikku membeli robot-robotan. Aku sebagai subjek, membeli sebagai predikat, boneka sebagai objek, sedangkan itu adalah konjungsi penghubung antara kalimat satu dan kalimat dua. Adikku sebagai subjek, membeli sebagai predikat, robot-robotan sebagai objek. Nah, mungkin kalian akan bingung ya, bagaimana sih cara menyusun kalimat tunggal dan juga kalimat majemuk? Di sini saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana cara menyusun kalimat tunggal. Yang harus kalian perhatikan, yaitu pada saat membuat kalimat, usahakan kalimat tersebut memuat fungsi yaitu subjek dan juga predikat. Kalaupun kalimat yang kalian buat itu memuat fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan, tidak masalah. Karena minimal dalam suatu kalimat itu terdapat satu subjek dan juga satu predikat. Seperti contoh yang saya berikan tadi, anak itu selalu menangis. Anak itu sebagai subjek selalu menangis sebagai predikat. Lalu bagaimana contoh kalimat apabila ada fungsi subjek, predikat, objek, dan juga keterangan? Yang tadi ya, contoh yang tadi, yang kedua, ibu membeli ikan di pasar. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat,
ikan sebagai objek, di pasar sebagai keterangan, seperti itu. Cara menyusun kalimat majemuk. Seperti tadi yang saya jelaskan, bahwasanya kalimat majemuk memiliki dua pola atau lebih dari satu klausa. Nah, tadi kan saya beri contoh kalimat majemuknya, yaitu aku membeli boneka, sedangkan adikku membeli robot-robotan. Sebelum kalimat tersebut itu digabungkan dan menjadi satu kalimat, itu memiliki dua kalimat. Yang pertama, aku membeli boneka, dan yang kedua, adikku membeli robot-robotan. Nah, sebelum itu kan kita harus menggabungkan kalimat itu tersebut dengan konjungsi apa yang tepat, yaitu konjungsi sedangkan. Apabila digabungkan, akan menjadi aku membeli boneka sedangkan adikku membeli robot-robotan. Mengapa saya memilih konjungsi sedangkan, mengapa tidak konjungsi yang lain? Karena kalimat satu dan kalimat dua itu adalah kalimat yang berlawanan, maka konjungsi yang tepat yaitu adalah sedangkan. Baik, sampai sini dulu penjelasan saya tentang ciri-ciri membedakan kalimat tunggal dan juga kalimat majemuk. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sengaja ataupun tidak disengaja, dan juga mungkin kurang jelas dengan apa yang saya paparkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.